Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini izinkan saya ingin menyampaikan pidato dengan judul Tujuan dan Pedoman Pemidana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pemidana. Sejak Indonesia merdeka, sistem hukum pidana nasional masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peninggalan Kolonial Belanda yang dikenal sebagai Wetboek van Strafrecht. KUHP tersebut memang menjadi dasar hukum pidana selama puluhan tahun. Tetapi seiring berjalannya waktu, nilai-nilai terkandung di dalamnya semakin tidak sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan pemikiran hukum di Indonesia. KUHP lama dibentuk berdasarkan semangat kolonialisme yang cenderung represif, legalistik, dan menitik beratkan pada penghukuman semata. Sementara itu, bangsa Indonesia memiliki falsafah hidup Pancasila yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana nasional menjadi keniscayaan. Setelah melalui proses panjang sejak tahun 1060-an sehingga akhirnya disahkan pada tahun 2023, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai simbol kedaulatan hukum nasional. Salah satu pembaruan paling penting dalam KUHP baru ini adalah perubahan paradigma bersifat pemidanaan dari yang semula bersifat menghukum dan membalas menjadi bersifat membina, memulihkan, dan melindungi masyarakat. Landasan filosofis pemidanaan dalam KUHP nasional. Sistem pemidanaan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 dibangun di atas nilai-nilai Pancasila. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial menjadi fondasi utama dalam merumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan. KUHP baru menolak konsep bahwa pidana adalah alat balas dendam negara. Sebaliknya, pidana ditempatkan sebagai alat pendidikan sosial dan moral. Negara tidak hanya menghukum warganya, tetapi juga bertanggung jawab untuk membina dan mengembalikan ke dalam masyarakat sebagai manusia yang lebih baik. Inilah yang membedakan KUHP nasional dengan KUHP kolonial. Pendekatan kemanusiaan menjadi pusat dari sistem pemidanaan. Tujuan pemidanaan menurut Pasal 51 UU Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 secara tegas menetapkan tujuan pemidanaan. Tujuan ini bukan hanya formalitas hukum, tetapi menjadi arah moral dan filosofis bagi seluruh penegak hukum. Yang pertama, mencegah terjadinya tindak pidana. Tujuan pertama pemidanaan adalah pencegahan. Pencegahan ini meliputi dua aspek. Pertama, aspek pencegahan umum, yaitu mencegah masyarakat agar tidak melakukan kejahatan karena adanya ancaman pidana. Yang kedua, pencegahan khusus, yaitu mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan kata lain, hukum pidana berfungsi sebagai pagar sosial agar masyarakat tidak melanggar norma hukum. Yang kedua, membina terpidana agar menjadi manusia yang lebih baik. Tujuan kedua adalah pembinaan. Terpidana tidak lagi dipandang sebagai musuh negara, tetapi sebagai manusia yang tersesat dan perlu dibimbing. Melalui sistem pemasyarakatan, negara berupaya agar narapidana yang pertama menyadari kesalahannya, yang kedua memperbaiki sikap dan perilakunya, yang ketiga memiliki keterampilan hidup, yang keempat siap kembali ke masyarakat. Inilah esensi pidana dalam negara hukum yang beradab. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang timbul dari tindak pidana. Setiap kejahatan selalu menimbulkan konflik batin korban, konflik sosial di antara masyarakat, serta konflik hukum antara pelaku dan negara. Oleh karena itu, pemidanaan harus menjadi sarana penyelesaian konflik tersebut secara adil dan bermartabat. Disinilah konsep keadilan restoratif mendapat tempat dalam KUHP baru. Yang keempat, memulihkan keseimbangan dan mewujudkan kedamaian. Tindak pidana yang mengganggu keseimbangan sosial. Pemidanaan bertujuan mengembalikan keseimbangan tersebut agar masyarakat dapat kembali hidup dengan rasa aman, damai, dan tertib. Yang kelima, menumbuhkan rasa penyesalan dan tanggung jawab. Pemidanaan juga bertujuan membangkitkan kesadaran moral pelaku. Pelaku diharapkan tidak hanya takut pada hukuman, tetapi juga memahami kesalahan yang diperbuat dan bertanggung jawab secara etis. Pemidanaan bukan alat balas dendam. Salah satu perubahan paling fundamental dalam KUHP baru adalah penegasan bahwa pemidanaan bukanlah alat balas dendam negara terhadap pelaku kejahatan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ditegaskan bahwa pemidanaan tidak boleh merendahkan martabat manusia. Penegasan ini merupakan wujud nyata komitmen negara Indonesia dalam penghormatan hak asasi manusia. Pada masa lalu, pidana kerap dipahami sebagai sarana untuk membalas perbuatan jahat dengan penderitaan yang setimpal. Bahkan dalam praktiknya terdapat pandangan bahwa semakin berat penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku, maka semakin tercapai rasa keadilan. Namun cara pandang seperti ini perlahan ditinggalkan karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan tidak selalu efektif dalam mencegah kejahatan. Dalam pendekatan
pendekatan hukum pidana modern, pidana bukan alat pemisahan, bukan pula sarana penumpuan darah publik terhadap pelaku kejahatan pidana. Justru harus menjadi pembinaan sosial yang bertujuan mengubah perilaku pelaku, menumbuhkan kesadaran hukum, serta mengembalikan ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Dengan demikian, pemindahan tidak boleh berorientasi pada penghinaan, perendahan, atau pembinasaan martabat manusia. Terpidana tetap dipandang sebagai manusia yang memiliki hak untuk dibina, diperbaiki, dan diberi kesempatan untuk berubah. Inilah wajah baru pemindahan dalam KUHP nasional yang lebih beradab, manusia, dan melanjutkan Pancasila. Pedoman pemidanaan dalam pasal 51 sampai 57 UU nomor 1 tahun 2023. Selain mengatur tujuan pemindahan, KUHP juga secara tegas menetapkan poin-poin pemindahan yang harus menjadi rujukan utama bagi hakim dan dasar penyadukan pidana. Pedoman ini termuat dalam pasal 54 sampai dengan pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pedoman pemidanaan dapat diibaratkan sebagai kompas bagi hakim. Tanpa adanya pedoman yang jelas, urusan pidana akan sangat berpotensi bersifat subjektif, tidak konsisten, bahkan sewenang-wenang. Dalam kondisi seperti ini, keadilan yang diharapkan justru bisa merubah menjadi ketidakadilan. Melalui pengaturan pedoman ini, negara menegaskan bahwa pemindahan tidak boleh dilakukan secara berserampangan. Setiap pidana harus dijatuhkan secara rasional, terukur, proporsional, dan berlandaskan pertimbangan yang objektif. Pedoman pemindahan juga menjadi instrumen penting untuk menjamin adanya keseragaman kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana di seluruh wilayah Indonesia. Faktor-faktor yang wajib dipertimbangkan hakim. Dalam pasal 54 UU nomor 1 tahun 2023 ditegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan pidana pada terdakwa. Beberapa faktor penting tersebut antara lain adalah kesalahan pelaku, motif dan tujuan perbuatan, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, serta riwayat hidup dan kondisi sosial ekonominya. Hakim juga wajib memperhatikan sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana. Apakah ia menyesali perbuatannya, meminta maaf pada korban, atau justru tidak menunjukkan rasa penyesalan sama sekali. Selain itu, kerugian yang dialami korban dan dampak sosial dari tindak pidana tersebut juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan berat ringan pidana. Pengaturan ini menunjukkan bahwa setiap putusan pidana harus bersifat individual dan proporsional. Tidak boleh disamaratakan antara satu pelaku dengan pelaku lainnya. Dua orang yang melakukan jenis kejahatan yang sama belum tentu harus dijatuhi pidana yang sama, karena keadaan pribadi, motif, dan dampak perbuatannya bisa berbeda. Dengan demikian, keadilan dalam pemidanaan bukanlah keadilan yang kaku dan mekanis, melainkan keadilan yang hidup yang mempertimbangkan seluruh sisi kemanusiaan pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif dalam pemidanaan. Salah satu ciri khas utama KUHP baru adalah penguatan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan. Keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, melainkan juga pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta perdamaian sosial. Dalam pendekatan ini, pelaku tidak hanya diminta menjalani hukuman, tapi juga untuk bertanggung jawab secara langsung kepada korban. Korban pun diberi ruang untuk memperoleh pemulihan, baik secara material, psikologis, maupun sosial. Masyarakat juga dilibatkan agar tercipta kembali keharmonisan sosial dan sempat terganggu akibat tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif sangat relevan untuk diterapkan dalam tindak pidana ringan, perkara anak yang berhadapan dengan hukum, perkara dengan kerugian kecil dan dampak sosial yang terbatas. Dengan keadilan restoratif, hukum pidana tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga penyelesaian masalah secara manusiawi, bermartabat, dan berkeadilan bagi semua pihak. Jenis-jenis pidana dalam KUHP baru. Salah satu pembaruan paling nyata dan paling progresif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terletak pada perubahan dan perluasan jenis-jenis pidana. Apabila kita menengok ke masa lalu, sistem hukum pidana di Indonesia selama puluhan tahun sangat didominasi oleh pidana penjara. Seolah-olah setiap pelanggaran hukum, baik yang berat maupun ringan, selalu berujung pada pemenjaraan. Akibatnya, lembaga pemasyarakatan menjadi penuh dan sesak. Sementara tujuan pembinaan seringkali tidak tercapai secara optimal. Melalui KUHP baru, negara berusaha keluar dari paradigma lama tersebut. Pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai sempit sebagai pengurungan kebebasan semata, tetapi sebagai suatu sistem yang kaya akan pilihan sanksi yang dapat disesuaikan dengan karakter tindak pidana, tingkat kesalahan pelaku, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh karena ditimbulkan.
Oleh karena itu, selain pidana penjara, kini dikenal pula berbagai jenis pidana lainnya seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana denda, pidana tutupan, serta berbagai bentuk pidana tambahan. Pidana kerja sosial, misalnya memberikan kesempatan pada pelaku untuk menebus kesalahannya melalui kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam pidana ini, pelaku tidak dikurung di balik tembok penjara, melainkan dituntut untuk bertanggung jawab langsung kepada masyarakat melalui kerja-kerja sosial yang produktif. Hal ini tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menemukan kesadaran sosial dan rasa tanggung jawab moral. Pidana pengawasan juga merupakan inovasi penting di mana pelaku tetap berada di tengah masyarakat, tetapi berada di bawah pengawas aparat yang berwenang dengan cara-cara tertentu. Dengan cara ini, pelaku tidak terputus dari lingkungan sosial, tetap dapat bekerja, tetap dapat berinteraksi dengan keluarga, namun tetap berada dalam kontrol hukum negara. Pendekatan ini jauh lebih manusiawi dibanding penjaraan yang kerap menimbulkan efek keterasingan sosial. Selain itu, pidana denda tetap dipertahankan sebagai salah satu bentuk sanksi, terutama tindak pidana yang bersifat ekonomi atau yang dampaknya lebih dominan pada kerugian material. Pidana tutupan juga disediakan sebagai alternatif bagi pelaku tertentu dengan karakteristik khusus. Semua ini menunjukkan bahwa KUHP baru benar-benar mengakomodasikan keberagaman bentuk pidana secara lebih fleksibel dan adaptif. Keberagaman jenis pidana ini bertujuan agar pemidanaan menjadi lebih fleksibel, lebih proporsional, dan lebih manusiawi. Tidak semua pelaku kejahatan harus selalu dijatuhi pidana penjara, karena dalam banyak kasus pidana penjara justru dapat menimbulkan dampak negatif yang panjang seperti stigma sosial yang berat, terputusnya masa depan pelaku, rusaknya relasi keluarga, serta meningkatkan risiko residivisme atau pengulangan kejahatan setelah yang bersangkutan kembali ke masyarakat. Dengan adanya pidana non-penjara, negara memberikan ruang bagi pendekatan pemidanaan yang lebih konduktif dan berorientasi pada perbaikan perilaku, bukan semata-mata pada penghubungan. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya menjadikan alat pemaksa, tetapi juga sarana pendidikan sosial bagi warganya. Kebijakan pidana mati dalam KUHP baru. Pembahasan mengenai pidana dalam KUHP baru tentu tidak dapat dilepaskan dari isu yang paling sensitif dan paling kontroversial, yaitu pidana mati. Selama puluhan tahun, pidana mati menimbulkan perdebatan panjang di tengah masyarakat, baik dari sudut pandang hukum, filsafat agama, maupun hak asasi manusia. Ada pihak yang mendukung pidana mati dengan alasan memberikan efek jera dan melindungi masyarakat. Namun ada pula yang menentang karena dianggap bertentangan dengan hak untuk hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan negara mengambil posisi yang sangat penting dan berimbang. Pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok yang bersifat mutlak, melainkan sebagai pidana yang bersifat alternatif dan bersyarat. Artinya, pidana mati tidak lagi dijatuhkan secara absolut tanpa pulang perubahan, melainkan disertai dengan masa percobaan selama 10 tahun. Selama masa percobaan tersebut, terpidana diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh, dan membuktikan bahwa dirinya masih memiliki potensi untuk berubah. Apabila selama masa percobaan itu terpidana menunjukkan perilaku yang baik, tidak melakukan pelanggaran, serta menunjukkan kesadaran atas kesalahan yang telah diperbuat, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Kebijakan ini mencerminkan adanya keseimbangan antara dua kepentingan besar, yaitu di satu sisi perlindungan kepentingan masyarakat dari kejahatan berat, dan sisi lain penghormatan terhadap hak hidup sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar. Negara tidak serta-merta menghilangkan nyawa seseorang, tetapi membuka ruang bagi perubahan, pertobatan, dan pemulihan. Urgensi, tujuan, dan pedoman pemidanaan. Setelah memahami tujuan, jenis, serta arah kebijakan pemidanaan dalam KUHP baru, maka menjadi sangat jelas bahwa tujuan dari pedoman pemidanaan memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Tujuan dan pedoman ini bukan sekedar pasal norma yang tertulis di atas kertas, melainkan menjadi ruh yang menghidupkan seluruh praktik peradilan pidana.
Tujuan dan pedoman pemidanaan berfungsi sebagai instrumen pelindungan hak asasi manusia. Setiap orang yang berhadapan dengan hukum, sebesar apapun kejahatan yang dilakukan, tetap memiliki hak dasar sebagai manusia. Melalui tujuan pedoman pemidanaan, negara memastikan bahwa pemidanaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, tidak diskriminatif, dan tidak melampaui batas-batas kemanusiaan. Selain itu, tujuan dan pedoman pemidanaan juga berfungsi untuk menjamin terwujudnya keadilan. Keadilan yang dimaksud bukan hanya keadilan bagi korban, tetapi juga keadilan bagi pelaku dan bagi masyarakat. Dengan adanya pedoman yang jelas, hakim memiliki acuan objektif dalam menjatuhkan pidana, sehingga putusan yang lahir benar-benar mencerminkan rasa keadilan publik. Lebih jauh lagi, tujuan dan pedoman pemidanaan juga berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Kepastian hukum ini penting agar masyarakat dapat memprediksi akibat hukum dari suatu perbuatan, sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Tujuan dan pedoman pemidanaan juga menjadi benteng utama untuk mencegah terjadinya kesenangan-wenangan dalam menegakkan hukum. Tanpa pedoman jelas, hukum pidana sangat rawan disalahgunakan sebagai alat kekuasaan. Namun dengan pedoman yang tegas, berbasis nilai kemanusiaan, hukum pidana justru menjadi alat untuk melindungi masyarakat dan penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri. Akhirnya, tujuan dan pedoman pemidanaan juga berfungsi untuk menjaga kewibawaan hukum di masyarakat. Hukum yang adil, manusiawi, dan konsisten akan melahirkan kepercayaan publik. Sebaliknya, hukum yang sewenang-wenang justru akan melemahkan wibawa negara. Sampailah kita pada penghujung pemaparan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah menelusuri dasar filosofis tujuan pemidanaan, pedoman bagi hakim, jenis-jenis pidana, hingga kebijakan pidana mati, semakin jelas bagi kita semua bahwa KUHP baru bukan sekedar perubahan redaksional semata, melainkan perubahan paradigma besar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Jika pada masa lalu pemidanaan lebih banyak dipersepsikan sebagai alat pembalasan yang berorientasi pada penderitaan pelaku, maka kini pemidanaan ditempatkan sebagai sarana pembinaan, pemulihan, dan perlindungan sosial. Negara tidak lagi sekedar hanya sebagai penguasa yang menghukum, tapi sebagai pihak yang bertanggung jawab membina warganya agar kembali menjadi manusia yang bermartabat di tengah masyarakat. Melalui tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam pasal 51, negara menegaskan bahwa pidana harus diarahkan untuk mencegah kejahatan, membina pelaku, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta menumbuhkan kesadaran moral. Artinya, pemidanaan tidak hanya mengurus soal penyelenggaraan hukum, tapi juga menyentuh dimensi sosial, psikologis, dan kemanusiaan. Melalui pedoman pemidanaan dalam pasal 54 sampai dengan pasal 57, negara juga memastikan bahwa setiap pidana dijatuhkan dengan pertimbangan yang matang, objektif, dan adil. Hakim tidak lagi semata-mata menilai perbuatan, tapi juga harus menilai manusia di balik perbuatan tersebut. Latar belakangnya, motif dan dampak perbuatan, serta kemungkinan perbaikannya di masa depan. Inilah wajah keadilan yang hidup, bukan keadilan yang kaku dan mekanistis. Keberagaman jenis pidana yang diaturkan dalam KUHP baru juga menunjukkan bahwa negara tidak lagi memaksakan satu jenis pidana untuk semua perbuatan. Negara menyadari bahwa tidak semua masalah sosial harus diselesaikan dengan pemenjaraan. Melalui pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana denda, bentuk, dan pidana lainnya, hukum pidana diarahkan untuk lebih mendidik daripada menghancurkan, lebih memperbaiki daripada memutus harapan hidup seseorang. Demikian pula dalam kebijakan pidana mati, kita melihat bahwa negara yang berusaha menyeimbangkan antara ketegasan dan kemanusiaan. Negara tetap melindungi masyarakat dan dari kejahatan luar biasa, tetapi tidak menutup pintu bagi pertobatan dan perubahan. Masa percobaan 10 tahun menjadi simbol bahwa bagi pelaku kejahatan terberat pun harapan untuk berubah tetap diberikan. Hadirin saya hormati, lebih dari itu semua, KUHP baru sesungguhnya mencerminkan cita-cita besar bangsa Indonesia dalam membangun hukum yang berkeadilan sosial dan berperi kemanusiaan. Hukum pidana tidak lagi berdiri semata sebagai alat pemaksa, tetapi sebagai bagian dari upaya membangun keberadaban hukum yang sehat, adil, dan bermartabat.
Di tangan kita semua, masa depan hukum pidana Indonesia akan dipertaruhkan. Apakah hukum akan benar-benar menjadi alat keadilan atau justru kembali terjebak menjadi alat kekuasaan? Semua itu sangat bergantung pada integritas dan keberanian moral pada penegakan hukum dan generasi penerusnya. Oleh karena itu, memahami tujuan dan pedoman pemindahan bukan sekedar tugas akademik, tapi merupakan bagian dari tanggung jawab moral kita sebagai warga negara yang menginginkan tegaknya keadilan sesungguhnya di dalam negeri ini. Akhir kata, saya menyadari bahwa pemaparan yang saya sampaikan itu masih memiliki banyak keterbatasan, namun besar harapan saya apa yang telah dipaparkan ini dapat menjadi bahan refleksi bersama, menjadi memantik diskusi, serta menjadi bekal awal bagi kita dalam memahami wajah baru hukum pidana Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas perhatian Bapak dosen serta teman-teman sekalian yang telah berkenan menyimak pemaparan ini hingga akhir. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini membawa manfaat tidak hanya bagi pengembangan akademik kita, tapi juga bagi pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini terdapat kekeliruan, baik dalam penggunaan bahasa, penyusunan dokumentasi, maupun dalam keterbatasan pemahaman saya terhadap materi yang sangat luas ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.